Kisah Janda Perawan, Bab 5, Kedatangan Ambar. Belum, aku bingung mau cari kemana seorang gadis yang masih perawan. Kamu tahu sendiri kan, zaman sekarang itu susah cari gadis seperti itu, sahut Atia. Wanita cantik itu tersenyum menggoda seraya berkata, itu gampang, tanpa kamu sadari, kamu sudah menemukan gadis itu. Mendengar hal itu, Atia nampak terdiam sambil mencerna ucapan wanita cantik di sebelahnya itu. Maksud kamu apa? Tanya Atia. Calon istri dari putramu itu masih perawan loh. Sahut wanita cantik itu, membuat Atia semakin terheran. Atia mengernyitkan alisnya dan bertanya, maksud kamu? Raisa. Wanita cantik itu terkekeh geli dan kembali berkata, bukan. Kalau Raisa sih, sudah jelas bukan gadis perawan. Apa yang dikatakan oleh Randy benar, Raisa itu tidak lebih sepertiku, yang gemar sekali bergonta-ganti pasangan. Terus, kalau bukan Raisa, gadis yang kamu maksud itu siapa? Tanya Atia. Siapa lagi kalau bukan Nela, sahut wanita itu, sontak membuat Atia melebarkan matanya. Nela, si gadis kampung itu. Atia masih tak percaya. Walaupun gadis kampung, tapi dia masih 100% original, cantik, manis, dan sangat seksi, ucap wanita cantik itu. Dari mana kamu tahu itu semua? Tanya Atia. Ah, kamu ini, kayak gak tahu aku aja deh. Nela itu, sebenarnya sudah menjadi incaran mami dari dulu. Gadis perawan yang cantik seperti dia, pasti bisa memberikan banyak keuntungan untuk bisnis mami, ujar wanita itu. Mendengar hal itu, Atia nampaknya mulai memahami apa yang dikatakan oleh wanita di sebelahnya itu. Ia pun teringat dengan ucapan Randy putranya, mengatakan bahwa Nela adalah gadis baik-baik. Benar juga, gadis itu memang terlihat sangat polos. Ya, aku harus mendapatkannya. Batin Atia, dengan raut wajahnya yang memancarkan penuh hasrat. Sementara itu di lain tempat, Randy bergegas menuju rumah Nela untuk menjemputnya. Ia sudah tidak memperdulikan apa yang diminta oleh papanya. Yang ada dalam benaknya saat ini hanyalah ingin segera membawa gadis itu pindah ke rumah barunya dan mempersiapkan segala keperluan akad nikahnya. Sesampainya di rumah Nela, ia melihat Biningsih yang sudah rapih dengan beberapa koper berisi pakaian juga barang-barangnya bersama Nela, sudah terkemas dengan rapi. Bi, Nela mana? Tanya Randy yang melangkah menghampiri wanita paruh baya itu. Ada tuan, di kamarnya sedang rapih-rapih, jawab Biningsih. Dalam hati gadis itu, ia begitu berat dan sangat sedih harus meninggalkan rumah yang menjadi saksi bisu perjuangan hidupnya dengan mendiang bapaknya. Yuk Mbak Nela, Tuan Randy sudah menunggu di mobil, ajak Biningsih yang merangkul gadis itu saat ia tengah termangu menatap rumah itu untuk yang terakhir kalinya. Nela kemudian menyeka air matanya, dan melangkah ke arah mobil Randy. Dapat lelaki itu lihat, gadis itu masih terus bersedih dengan keadaan yang menimpanya. Di sela-sela perjalanan, Nela menoleh ke arah Randy. Ia mulai membuka pertanyaan mengenai pendapat orang tua lelaki itu tentang pernikahan mereka nanti. Randy, apa papa kamu sudah berubah pikiran? Tanya Nela. Tidak, aku juga tidak peduli dengan papa. Bagaimanapun, aku akan tetap menikahi kamu. Dan kamu nggak perlu khawatir, karena aku sudah mendapatkan restu dari mama, ujar Randy yang membuat senyum di wajah gadis itu merekah. Benarkah? Apa kamu sudah menceritakan semua tentang kita, Ren? Tanya Nela, dengan sebuah senyuman di bibirnya. Sudah, apapun keputusanku, mama selalu dukung aku kok. Dia sangat berbeda sama papa, mama itu selalu mendukung setiap keputusan yang aku jalankan. Dia juga selalu yakin, kalau apa yang aku pilih ini, adalah jalan yang benar, jelas Randy. Nela sempat terdiam sejenak, kemudian ia berkata, syukurlah aku lega mendengarnya Randy, setidaknya pernikahan kita ini sudah mendapatkan restu dari salah satu orang tua kita, ujar Nela sambil tersenyum lega. Iya, makanya, kamu gak usah khawatirkan tentang papaku ya. Kita harus fokus mempersiapkan pernikahan kita aja, ujar Randy yang mendapatkan anggukan kepala dari gadis itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, di lain tempat, Atia sedang sangat resah.
karena tidak bisa mencegah kepergian putranya itu, sedangkan keluarga Raisa sebentar lagi akan datang ke rumahnya untuk membicarakan pernikahan Raisa dan Randy. Tak lama kemudian, Raisa beserta kedua orang tuanya yang merupakan teman bisnis Atia sudah tiba di rumah megah itu. Mereka kemudian bergegas menuju ruang tamu untuk berbincang-bincang. Raisa menoleh ke sana kemari untuk mencari lelaki yang ia cintai itu, namun tak juga ia temukan keberadaan Randy di rumah ini. "Om Atia, Randy mana ya?" tanya Raisa. "Biasalah, dia sibuk, tadi ada panggilan darurat dari kantornya," ujar Atia yang nampak gugup. "Kok Om bolehin dia pergi sih? Kan malam ini kita mau membicarakan hal yang penting," timpal Raisa. "Ya abisnya mau gimana lagi, dia itu emang orangnya susah diatur, Om udah berusaha keras tadi, tapi tetap aja dia bantah," sahut Atia. Raisa hanya mendengus kesal, karena Randy tidak ada di rumahnya untuk membahas acara penting mereka, sedangkan kedua orang tua Raisa hanya menggelengkan kepalanya. "Udah, kamu sabar dulu, Nak, lagian kan kalau cuma bahas masalah tanggal pernikahan aja, tanpa Randy pun gak masalah bukan?" ucap Harto, papa Raisa. "Iya, apa yang dikatakan papa kamu itu benar, Raisa, tanpa Randy, kita tetap bisa menentukan tanggal pernikahan kalian," sambung Atia. Raisa hanya terdiam, dengan raut wajahnya yang begitu resah dan gundah, ia tak bisa berbuat apa-apa lagi selain harus tetap tenang melalui malam itu. Dari arah luar terdengar suara mobil terparkir, kemudian seorang wanita separuh baya dengan setelan formalnya dan nampak begitu anggun memasuki rumah tersebut. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Mama." Atia nampak terkejut saat melihat siapa yang datang malam ini. Ia melebarkan matanya saat melihat istrinya sudah tiba dari luar negeri tanpa memberinya kabar. "Oh, ada tamu rupanya. Selamat malam semuanya," sapa Ambar dengan begitu santainya. "Malam juga Tante," sapa Raisa yang berjalan melangkah ke arah wanita paruh baya itu, namun Ambar hanya tersenyum tipis menatap gadis itu. Kemudian Ambar bersalaman dengan Raisa dan kedua orang tuanya. Raisa sangat bahagia karena di malam istimewa ini walaupun tidak ada Randy, tapi Mama Randy mau tetap hadir. Menurutnya, Ambar datang untuk turut serta membicarakan rencana pernikahan Raisa dan Randy. "Syukurlah Tante mau datang malam ini, karena malam ini kita akan membicarakan tentang pernikahan aku dan Randy," ujar Raisa dengan penuh percaya diri. Mendengar hal itu, Ambar hanya terdiam sambil tersenyum simpul. "Sebetulnya, aku kemari hanya ingin mengambil beberapa berkas yang tertinggal di rumah ini, karena berkas tersebut cukup penting untuk membantu persiapan pernikahan Randy lusa nanti," ucap Ambar yang membuat Atia mengernyitkan dahinya, karena ia mengerti satu hal, pernikahan Randy yang mana yang ia maksud itu.